Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam suasana Agustus ya, kita masih memperingati hari kemerdekaan. Kami dari Yayasan Bunyan mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Bicara masalah kemerdekaan, hari ini kita ngambil tema nih. Bagaimana sih sebenarnya makna kemerdekaan bagi seorang muslim? Yang pertama, makna kemerdekaan bagi seorang muslim adalah dia merdeka dari syirik dan penghambaan kepada selain Allah. Itu merdeka. Merdeka dari syirik dan merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Kemerdekaan yang terbesar adalah ketika hati dan jiwa seorang muslim hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk atau hal-hal dunia lainnya. Seorang hamba Allah yang merdeka sejati adalah mereka yang membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan, keyakinan, atau perbuatan yang menyekutukan Allah. Itu merdeka dalam pandangan Islam. Jadi merdeka dari kesyirikan, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Dia menjadikan Allah satu-satunya Robnya, Tuhannya, tempat dia ibadah, ya, tempat dia memuja, dia tempat meminta pertolongan Allah, ya. Nah, ini sejalan nih dengan apa dari perkataan Syekh Muhammad bin Sahih Al-Utsaimin. Menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Barang siapa yang tidak menghamba kepada Allah, dia akan menjadi hamba selainnya. Ini bisa dilihat dalam Al-Majmu' Al-Fatawa 8306. Nah, jadi kalau kita ingin merdeka dalam pandangan Islam adalah kemerdekaan yang hakiki itu dia hanya menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba manusia, bukan jadi hamba harta, bukan jadi hamba kekuasaan, tapi jadi hamba Allah. Kalau menjadi hamba Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya meminta kepada Allah, dia hanya mengabdi kepada Allah. Itu adalah kemerdekaan yang hakiki menurut ajaran Islam. Ya, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah nih? Kita bisa cek juga dalam soal Al-Kahf ya. Ya, bicara masalah mereka itu adalah mereka dari kesyirikan. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Al-Ahqaf ayat 5 sampai dengan 6. Ini menunjukkan kepada kita ya. Jadi dalam surah Al-Ahqaf ini adalah orang yang menyembah selain Allah, orang yang syirik itu adalah seburuk-buruknya manusia. Mereka adalah yang sangat sesat ya. Padahal yang disembah, yang diikuti itu tidak bisa mengabulkan doa-doa. Nah, kenapa? Karena mereka lalai ya memperhatikan. Nah, yang kedua adalah merdeka dari belenggu hawa nafsu. Kalau yang pertama adalah merdeka dari kesyirikan ya. Ya. Yang kedua adalah kemerdekaan yang hakiki dalam pandangan Islam adalah merdeka dari belenggu hawa nafsu. Kebebasan dari hawa nafsu memungkinkan seseorang untuk berbuat kebaikan, menegakkan keadilan, dan menahan diri dari godaan yang dapat menjerumuskannya. Itu adalah merdeka dari hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsu ini kadang-kadang membuat manusia itu kadang-kadang mengikuti syahwatnya. Ya, nah, tapi kalau dia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, bebas dari hawa nafsunya, itu memungkinkan seseorang berbuat kebaikan. Dia bisa menegakkan keadilan dan menahan diri dari godaan yang dapat menjerumuskannya. Nih, kita bisa lihat di dalam surah As-Sadd ayat 26 ya, Allah berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat
karena mereka merupakan hari perhitungan. Nah, ini merdeka dari hawa nafsu, ya. Kenapa? Kalau orang yang sudah merdeka dari hawa nafsu, yang ada adalah hawa nafsu ya mutmainnah, hawa nafsu yang tenang, dia memakai rambu-rambu Allah, pakai hukum-hukum Allah, bukan hawa nafsu yang diperturutkan, ya. Karena kalau hawa nafsu diperturutkan, akhirnya apa? Akhirnya dia banyak melakukan hal-hal yang tercela, ya, kemaksiatan. Ya, tapi kalau hawa nafsunya adalah mutmainnah, jiwanya yang tenang, hawa nafsunya pakai rambu-rambu hukum-hukum Allah, ya, jadi tidak berani, dia akan melanggar rambu-rambu Allah. Nah, kita bisa lihat juga dalam surah An-Naziat ayat 40-41, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Masya Allah, ya. Jadi kalau orang yang bisa mengendalikan, menahan dirinya dari hawa nafsu, surga tempatnya. Oleh karena itu, ya, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena apa? Kalau tidak bisa dikendalikan hawa nafsu, nanti hawa nafsu ini nanti akan membuat, ya, kecenderungan-kecenderungan di kemaksiatan. Tapi kalau kita bisa menahan, mengendalikan hawa nafsu ini, menggunakan rambu-rambu Allah, menggunakan hukum-hukum dari Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan insya Allah surga nanti balasannya, surga tempat tinggalnya, ya, amin. Dan yang ketiga, kemerdekaan. Ya, makna kemerdekaan dalam pandangan Islam adalah merdeka dari fitnah dunia. Seorang muslim yang merdeka adalah mereka yang tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh kedudukan atau kesenangan duniawi yang menipu. Ya, Rasulullah SAW berkata, ya, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan hanya ada pada seorang mukmin jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa oleh kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya. Jadi kalau orang yang tidak mengendalikan hawa nafsunya, dan dia tidak tergantung, ya, dengan hal-hal yang maksiat, ya, itu dia akan meninggalkan maksiat tersebut. Kenapa? Karena maksiat tersebut baginya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keimanan. Ya, maksiat adalah sesuatu yang buat dia gelisah. Karena orang beriman itu ketika dia berbuat maksiat dia gelisah. Tapi ketika dia berbuat kebaikan-kebaikan, dia akan tenang. Nah, kita menginginkan, ya, kita menginginkan jadi orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang terlepas dari fitnah dunia, terlepas dari diperbudak oleh harta, terlepas dari kedudukan. Banyak orang dunia ini, ya, diperbudak oleh harta, dia mencari harta dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Tapi kalau dia, ya, merdeka dia dari diperbudak harta, dia nggak pakai rambu-rambu Allah. Dia cari harta yang sesuai dengan syariat Allah, yang halalan dan thayyiban. Itu juga dia tidak gila jabatan, tidak gila kedudukan, tapi amanah jabatan dia pergunakan dalam rangka taat kepada Allah. Dia juga, ya, tempat tinggal dia dunia ini, ya, adalah tempat dia beramal soleh, tempat dia melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini hanya sebentar tinggal. Nah, kalau kita pahami dunia ini adalah sebentar tempat tinggal kita, kita pasti menjadikan dunia ini tempat amal soleh kita, mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Nah, itulah para pemirsa semua, 3 hal, ya, kemerdekaan yang menurut pandangan seorang mukmin, ya. Bagaimana tadi, ya, merdeka dia dari syirik, ya, merdeka dari hawa nafsu, juga merdeka dari fitnah dunia. Mudah-mudahan dari ini yang sampaikan ini mudah bermanfaat, mudah kita betul-betul bisa jadi pribadi-pribadi yang merdeka dari kesyirikan, merdeka dari fitnah hawa nafsu, dan juga merdeka dari fitnah dunia. Jadikan dunia tempat kita beramal saleh, sehingga ketika Allah manggil kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Allah ridhoi, Allah berkahi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, salah khilaf saya mohon maaf lahir batin kepada Allah. Saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bika falatakum minal mutarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.